Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyyatana wa mar'ana wa man sami'a kalamana bihudaka. Ihdina wahdihim ila siratikal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعارفين. اللهم سلم قلوبنا من صفات الكبرياء والرياء والعجب والسمعة والغيبة وسوء الظن والنميمة واجعل قلوبا مطمئنة خاشعة متواضعة ورقة وخشوعا تضرعا إليك. Waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawadhi'atan wa riqqatan wa khushu'an tadarru'an ilaika wa imanan bi qudratika. Waj'al qulubana quluban mustaqirratan li jami'i karamati awliyaika bila syakkin wala hammin ya muqallibal qulub. Khallis qulubana ya nawwir qulubana bi nuri ma'rifati ma kana minna kulluhu minka ya Rabb, kulluhu minka ya Rabb. Tidak ada dari kami, semua dari Engkau. Faghfir lana ya Allah. Kita tidak memiliki apapun. Andai Allah cabut seluruhnya dari kita, maka minna
Laisa minna, bukan kita yang memampukan, bukan. Mengapa harus sombong? Mengapa harus ujub? Mengapa harus dunia yang menjadi tujuan kita? Allah, mohon maaf, mohon maaf. Yang saya muliakan, yang saya cintai, ayyuhal ahibba, segenap dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhas sadat was sadatin al-a'izza wal fudala, segenap para guru, para muallim wal muallimah, wabil khusus akhina al-fadil, guru kita sekalian, Syekh Faiz Ramdhani hafizahullah ta'ala. Yang saya muliakan segenap para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap tokoh pemerintah, baik sipil maupun TNI dan Polri. Semoga kita semuanya bisa bersinergi untuk menjaga kedaulatan bangsa kita bersama. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua Yayasan yang telah menjadi wasilah untuk Al-Fakir bisa berada di tempat ini, dan yang tak lupa yang saya cintai, yang menjadi wasilah, benar-benar menjadi wasilah Al-Fakir bisa datang hadir ke tempat yang mulia ini. Beliau Pak Haji, yang beliau tidak menginginkan namanya disebut, tidak perlu mendapatkan satu tempat untuk tampil apapun, tapi beliau orang yang tulus, yang juga menjadi salah satu wasilah malam ini terbuka beberapa rahasia. Beberapa bulan yang lalu saya sempat menghentikan bai'ah. Beberapa bulan yang lalu saya hendak menutup bai'ah. Saya sudah sampaikan di hadapan seluruh jamaah bahwa saya tidak akan membai'ah lagi, dengan beberapa pertimbangan. Karena saya ingin menutup pintu-pintu fitnah kepada murabbi ruhina Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani. Namun beberapa minggu yang lalu, sekitar 1 mingguan terakhir, datang lagi petunjuk kepada Al-Faqih, dan terakhir tadi di rumah Pak Haji Anwar selepas sholat maghrib, Al-Fakir melihat wajah Maulana Syekh Nazim dan Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani qaddasallahu sirrah. Beliau memberikan petunjuk untuk melanjutkan pembaiatan kepada umat untuk penyebaran thariqah, karena thariqah ini dibutuhkan, terlebih di Banten, terlebih di Banten. Kenapa kita perlu thariqah? Karena tanpa thariqah perjalanan spiritual kita akan terhambat. Tanpa thariqah kita tidak punya legalitas untuk mencapai ma'rifatillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, riwayat ini juga terdapat di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata akunu mu'minan shadiqan?" Kapan aku bisa menjadi seorang mukmin yang benar? Kapan aku bisa dikategorikan, bisa disebut sebagai seorang mukmin yang benar?
Baginda Rasul menjawab, idza ahbabtallaha, jika engkau mencintai Allah, maka engkau dikatakan sebagai mukmin yang benar. Tidak cukup di situ, sahabat bertanya lagi, mata uhibbullaha, kapan aku bisa dikatakan sebagai orang yang mencintai Allah Ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, idza ahbabta rasulah, jika engkau mencintai Rasulnya Allah, maka engkau mencintai Allah. Tidak seperti yang difitnahkan oleh orang-orang Wahabi ketika kita menjadikan baginda Rasul sebagai kekasih kita dari seluruh makhluknya Allah, sebagai kekasih terindah, sebagai makhluk Allah yang paling kita cintai. Mereka mengatakan ghulu, berlebihan. Mereka mengatakan zindik, luarannya Islam tapi dalamannya kafir menurut mereka. Mereka katakan syirik, kita katakan tidak. Kenapa kita katakan tidak? Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman dengan sempurna selama dia tidak menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagai manusia yang paling ia cintai dibandingkan dirinya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, dan dibandingkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka mencintai Rasulullah SAW sebagai kekasih yang terindah dari seluruh makhluknya Allah, maka itu merupakan wajib dan ajaran Rasulullah SAW, bukan syirik, bukan sindik. Sahabat lantas bertanya lagi, tidak cukup di situ, maka mata akun uhibbur rasulah, mata uhibbur rasulah, kapan lantas ya Rasul aku bisa dikatakan sebagai orang yang telah mencintai Rasulnya Allah? Rasul mengatakan, idza ahbabta bihubbi wa abghadta bibughdi, jika engkau mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau membenci apa yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau telah mencintai Rasulnya Allah. Persatuan umat dalam cinta kasih itu dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul membawa Islam untuk mendamaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat, cinta kasih, anugerah bagi seluruh alam. Jangan Anda mengaku membawa Islam, jangan Anda mengaku berdakwah atas nama Islam, jangan Anda mengaku membela agama Islam tapi dengan caci maki. Saya katakan, Islam tidak kau bela dengan caci maki, tapi Islam kau bela dengan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa sekarang masih banyak orang yang gemar mencaci maki, mengatasnamakan agama? Maka kemungkinan orang seperti ini akan menjadi muflis, menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ketika Rasulullah bertanya, atadruna mal muflis, kalian tahukah siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta di antara kami sedikit pun, tidak memiliki uang dinar sepeser pun ya Rasulullah. Baginda Rasul mengatakan, al muflisu min ummati, orang yang muflis, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya memang umat Rasulullah, tapi akan bangkrut yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Mayyati bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi, yaitu orang yang pada hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, sodakohnya, wiridannya, apapun amalan-amalannya, tapi wayati qad syatama hadza, tapi dia datang pula membawa dosa karena telah mencaci maki si fulan, menyakiti orang lain atas nama agama pula. Maka agama kau coreng dengan mulut kotormu. Wa qadhafa hadza, dan telah memfitnah si fulan, terus menebarkan fitnah. Sedangkan penebaran fitnah itu bagaikan kita telah mencabut bulu-bulu dari kemoceng. Sepanjang jalan dalam perjalanan yang jauh, kita tebarkan bulu-bulu kemoceng, kita buang bulu-bulu kemoceng. Maka tanya pada diri kita sendiri, sekiranya kita ingin bertaubat dan ingin memperbaiki kemoceng tersebut, mampukah Anda untuk memungut kembali seluruh bulu tersebut dan merangkainya menjadi satu kesatuan kemoceng yang indah seperti sebelumnya? Tidak akan. Maka seperti itulah, mungkin Anda sudah menyebarkan fitnah, Anda taubat, minta maaf kepada orang yang difitnah. Dosa pertama kali Anda memfitnah dirinya,
itu terampuni, tapi dosa jariyah, dosa yang mengalir akibat fitnah yang tidak pernah terbendung itu akan tetap Anda rasakan sampai hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Terlebih yang difitnah adalah para ulama. Beraninya cuma di media sosial, berani tidak tabayun. Tabayun itu bukan di media sosial, bukan mencari di Mbah Google radhiyallahu anhu hafizahullah, tapi tabayun datang kepada sumbernya. Ketika Anda tidak pernah berani untuk datang tabayun kepada sumbernya, tapi Anda berkoar-koar telah tabayun di media sosial, bohong, dusta Anda. Tak pantas Anda untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan tak pantas untuk mengaku menjadi umat Rasul, karena itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini akan habis amal-amalnya pada kiamat, walaupun sejumlah yang sangat banyak memakan harta orang lain, mengambil hak orang lain, korupsi dan sebagainya, tidak amanah, dan dia membawa dosa berupa apa? Telah memukul si fulan dengan dalih untuk amar ma'ruf nahyu munkar, tapi bil munkar. Amar ma'ruf nahyu munkar, jangan bil munkar, tapi harus bil ma'ruf. Mana mungkin kita ingin memadamkan api yang membakar ujung kardus dengan menggunakan atau menyiram bensin. Mana mungkin api itu akan padam kalau kita menyiramnya dengan cara yang salah, kita memadamkannya dengan cara yang salah. Alih-alih ingin memadamkan kemungkaran, tapi dengan kemungkaran yang lainnya, maka muncul kemungkaran-kemungkaran yang baru. Betul. Kemudian yang parah lagi adalah wasafaka dama hadza. Ia telah mengalirkan darah orang lain, menjadi teroris, membunuh, menghalalkan darah sesama muslim, bahkan muslim yang tidak sepaham dengan dirinya, muslim yang melakukan tawassul, tabarruk, ngalap berkah, bakar bukur kayu gahru, dianggap syirik. Makanya belajar itu jangan kepada Maulana Syekh Google radhiyallahu an saja. Betul. Bagaimana mungkin Anda paham? Orang Banten yang terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang sudah banyak yang mengkafir-kafirkan bukur, banyak yang mensyirik-syirikan pembakaran bukur. Itu di Banten banyak yang seperti itu. Ahlus Sunnah macam apa mereka? Ngaku Ahlus Sunnah. Baca keterangannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan pembakaran bukur. Bahkan jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukur ini sudah terkenal. Di Indonesia ada daerah namanya Barus di Sumatera Utara. Maka dikenal kapur Barus. Dari mana itu? Dari kayu, dari tumbuhan yang sejak zaman Fir'aun orang-orang Jawi itu bukan cuma tanah Jawa, tapi Nusantara sejak dulu dikenal dengan Al-Jawi, karena etnik, sebetulnya etnik Jawi ini meliputi seluruh Nusantara, apa Atlantis yang terpendam. Makanya orang Timur Tengah nyebut Al-Jawi itu bukan cuma orang Jawa. Mau ngomongnya Jawa, mau ngomongnya Melayu, Sumatera, tetap disebut Al-Jawi. Kalau kita mempelajari sejarah masa lampau, maka Indonesia ini disebut Al-Jawi, Atlantis ini disebut Al-Jawi bukan karena etnisnya Jawa. Rasulullah menyatakan, "Idza stajmarukum bi akhikum fastajmiru thalathan." Jika engkau menguapi mayat saudaramu yang sudah meninggal, uapi dengan kayu gahru, dengan uluwah, bil ud, dengan ud wal uluwah. 3 kali diuapi, dibakar. Kalau kita kan sekarang makanya dikerok kemudian ditaburkan. Rasulullah mengajarkannya sebetulnya dibakar, diuapi. Tapi kenapa sekarang diidentikan dengan perdukunan? Padahal ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik
Diriwayatkan bahwa Imam Malik memiliki seorang pembantu, seorang gadis wanita. Jika ada tamu, maka gadis inilah yang menerimanya terlebih dahulu dan bertanya kepada tamu, bertanya, Anda mau ketemu dengan Imam Malik, mau bertanya tentang fatwa atau mau bertanya tentang bab hadis? Ketika si tamu menjawab, kami datang kemari ingin bertanya tentang suatu hukum, artinya bertanya tentang fatwa, maka Imam Malik mendengar itu dari dalam rumah, beliau langsung keluar, beliau kemudian menjawab pertanyaannya. Apa yang ingin kau pertanyakan? Ditanya oleh tamunya yang demikian, Imam Malik menjawab demikian fatwanya. Sudah, suruh pulang. Tapi jika tamunya datang ingin bertanya tentang bab hadis, maka Imam Malik mendengar ucapan tersebut, beliau kemudian langsung masuk ke kamar mandi, beliau mandi terlebih dahulu, lalu beliau menggunakan pakaian yang baru dari lemari, kemudian baginda Rasul menggunakan imamah ini Imam Malik menggunakan imamah ini sunnah Rasul, bukan seperti yang dituduhkan oleh orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan bahwasannya imamah ini mengikuti kebiasaan pendeta Hindu di India. Bohong, salah. Coba Anda lihat ke istana Topkapi, ke Turki. Yang mau ikut April dengan saya bareng, ayo. Ikut, masuk ke koper saya. Kalau mau gratisan. Di sana masih tersimpan sisa-sisa peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu juga diingkari oleh kaum Wahabi karena dia memahami konteks dalil itu hanya secara tekstual. Ia mengatakan bahwasannya para nabi dan rasul tidak meninggalkan dinar, dirham, harta, tidak meninggalkan itu. Para nabi meninggalkan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Orang Wahabi hanya menggunakan dalil ini untuk menafikan masih adanya peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Kata dia, Rasul dan para Nabi yang terdahulu tidak pernah meninggalkan dinar, dirham, harta, tidak, cuma meninggalkan ilmu. Saya tanya, kira-kira Ka'bah itu peninggalan Nabi Ibrahim apa bukan? Betul tidak? Kalau imamah Rasul yang masih tersimpan di istana Topkapi, kalian katakan itu bukan milik Rasulullah SAW. Saya tanya, kira-kira Ka'bah itu peninggalan Nabi Allah Ibrahim apa bukan? Bingung mereka kan? Bingung pasti. Jadi bukan berarti tidak ada sama sekali sisa-sisa peninggalan Rasul, tapi Rasul mengutamakan ilmu menjadi warisan untuk umat, termasuk juga untuk keluarga. Maka menjadi keluarga Rasul jangan sombong dengan nasab, karena baginda Rasul menyatakan man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa orang yang amalnya sedikit, tidak banyak, jelek pula amalnya, maka nasab yang mulianya tidak akan mempercepat dirinya sampai pada keridhaan Allah, tidak akan mempercepat dirinya sampai pada tujuan yang mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini nasihat untuk keluarga Rasul. Jangan sampai ada orang mengaku keluarga Rasul tapi tidak mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah, di antara min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat, dukhanuha, asap fitnah kiamat itu akan keluar min tahti rijlai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Akan muncul di antara atau dari antara kedua kaki seorang laki-laki dari ahlul baitku. Rasulullah mengatakan min ahli baiti, dari ahlul baitku, yaz'umu annahu minni wa laysa minni, yang ia mengaku membawa visi misiku tapi ternyata tidak sama sekali. Maka menjadi habaib, menjadi dzurriyyah Rasul harus mengedepankan akhlak. Rasul menyatakan, ya Bani Hashim, la ya'tinin nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Hei Bani Hashim, keluargaku, jangan sampai nanti manusia pada hari kiamat membawa amal datang kepadaku, tapi kalian hanya membawa nasab kalian saja. Mohon maaf saya terang-terangan seperti ini, karena banyak orang saat ini hanya menjual nasab untuk ngasab. Betul, hanya
membawa nasab untuk ngasab. Ngasab itu nyari duit, menakut-nakuti umat. Aneh mau ngadain acara ini, ente keluarin sini, mau bantu berapa? Dikasih 250.000, marah. Suul adab ente, galil adab ente. Yang galil adab siap. Rasulullah sampai ketika menjelang wafatnya, ummati, ummati, ummati kaifali ummati. Begitu sayangnya. Ya Rasulullah menyayang ahlul bait, kita wajib mencintai ahlul bait. Karena kata baginda Rasul, syafaati li ummati liman ahabbani ahla baiti. Syafaatku bagi umatku akan aku peruntukkan bagi orang yang mencintaiku dengan cara mencintai ahlul baitku. Jadi yang layak bagaimana? Yang layak saling menghormati satu sama lain, yang layak saling menyayangi satu sama lain, saling menolong satu sama lain, bukan menundukkan orang lain untuk mengikuti keinginan pribadi dan nafsu. Kan enak kalau saling berangkulan tangan dengan cinta, bukan karena terpaksa, betul? Saling mendukung karena kesadaran, bukan karena paksaan. Itu yang perlu untuk kita pelajari. Saya tidak takut untuk menyampaikan ini apa adanya buat saya. Mau dialog ilmiah dengan saya, ayo. Karena jika tidak disampaikan, banyak orang yang tidak mengedepankan akhlaknya, mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya ingin dicinta tapi dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus objektif. Man la yarhamu la yurham. Siapa orang yang tidak mampu menyayangi orang lain, dia tidak pantas mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Jangan cuma kita ingin disayang, dihormat oleh orang, tapi kita tak mampu menghormati orang lain. Jika kau ingin dihormati oleh orang lain, tebarkan rasa cinta, tebarkan kasih sayang, hormati orang lain pasti otomatis akan menghormatimu. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Tak perlu mondah-mondah kita minta dihormati. Tawadu saja, kata, karena baginda Rasul, man tawadhu'a lillahi rufi'a. Siapa orang yang tawadu karena Allah, bukan tawadu tarama duit, bukan, tapi beneran tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Lillah, karena Allah, rufi'a, pasti akan diangkat derajatnya.